Halo, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu pernyataan yang, wow, kelihatannya sih singkat, tapi beban sejarahnya luar biasa berat. Kita ngambil ini dari sebuah cuplikan berita Metro TV. Di sesi bedah materi kali ini, kita mau ngelihat secara objektif gimana sih sebenarnya para aktivis 1998 ini nyusun argumen inti mereka. Kita bakal ngurai klaim-klaim emosional yang jujur aja masih terus bergema sampai detik ini. Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat ngehakimi siapa yang benar atau salah, tapi murni buat benar-benar paham struktur dan retorika dari tuntutan yang lagi mereka suarakan. Nah, coba deh perhatikan kutipan yang satu ini. Ini nih yang bakal jadi landasan utama atau satu-satunya bukti teks yang kita analisis hari ini. Gila ya, padat banget kan kalimatnya. Ini tuh bukan sekedar kata-kata random yang diteriakin pas lagi demo loh. Ini adalah sebuah narasi sejarah yang udah dijaga rapet-rapet sama para aktivis selama puluhan tahun. Bayangin, cuma dalam satu tarikan napas aja, kalimat ini ngelempar serentetan tuduhan masa lalu yang super serius. Makanya ini butuh banget kita dekonstruksi pelan-pelan biar kita bisa nangkap akar kemarahan dan tuntutan mereka yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Klaim pemberhentian militer. Kalau omongan yang seolah tumpang tindih tadi kita urai satu-satu, si pembicara ini tuh sebenarnya lagi ngebangun dasar argumen lewat 3 pilar utama. Coba kita lihat. Pertama, mereka langsung nembak ke status militer masa lalu dan soal pemberhentian dari institusi ABRI. Terus yang kedua, mereka ngangkat isu dugaan pelanggaran HAM secara garis besar. Dan yang ketiga, nah ini, tuntutannya tiba-tiba mengerucut tajam ke pembentukan satu unit yang spesifik banget. Dengan mecah letupan emosi jadi 3 titik data kayak gini, kelihatan kan, sang aktivis ini sukses bikin sebuah peta kronologis yang jelas banget. Ibaratnya, ini ngasih kita gambaran soal pondasi logis dari apa yang lagi mereka gugat secara historis. Lanjut ya, kita ke bagian 2, tuduhan soal tim Mawar. Kalau kita benar-benar cuma merujuk ke teks sumber kita tadi, perhatiin deh gimana cara pembicara mendefinisikan si tim mawar ini. Mereka tuh memposisikan tim ini murni sebagai alat atau ya mekanisme eksekusi utama dari rentetan penculikan para aktivis. Maksudnya begini, dengan mengkerucutkan tuduhan ke satu nama tim yang spesifik, ini tuh strategi retoris buat ngasih wajah dan identitas ke sebuah operasi militer yang paling mereka tentang. Efeknya, tuduhan yang tadinya kerasa luas dan ngawang, tiba-tiba jadi fokus dan tajam banget. Dan dari situ, argumennya berlabuh di satu angka yang krusial banget, 13. Sang pembicara secara eksplisit banget nyebutin ada 13 kawan mereka yang diduga diambil paksa. Dalam sebuah orasi politik, nyebutin angka presisi kayak gini tuh efek psikologisnya nggak main-main loh. Angka 13 ini seketika ngerumbah tuduhan sistemik yang mungkin buat sebagian orang kerasa jauh atau abstrak, jadi sebuah tragedi yang super personal, nyata, dan nyawanya benar-benar bisa dihitung satu persatu sama mereka yang ditinggalkan. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Pertanyaan yang belum terjawab. Nah, di titik inilah narasinya tiba-tiba belok tajam banget. Dari yang tadinya sibuk ngejabarin dugaan sejarah masa lalu, mereka langsung beralih ke pertanyaan yang, jujur aja, literal, mendesak dan nyayat hati banget. Di mana kuburnya? Kalau dibantai, di mana titik dibuangnya? Wow, ini udah bukan lagi soal nuntut pengakuan sejarah di atas kertas ya. Para aktivis ini secara vokal lagi nuntut kepastian fisik hari ini juga. Mereka butuh bukti nyata, semacam closure, buat nutup luka lama yang terus ngangap puluhan tahun. Oke, kita sampai di bagian 4. Kesimpulan para aktivis. Jadi setelah nyusun rentetan klaim historis yang panjang tadi, plus ngelempar pertanyaan-pertanyaan emosional yang belum kejawab, apa ujungnya? Pembicara nyimpulin seluruh argumen mereka cuma pakai 2 kata yang benar-benar mutlak, tidak layak. Udah gitu aja. Ini adalah putusan politik akhir mereka. Berdasarkan premis dan dugaan yang mereka yakini, 2 kata ini jadi titik puncak dari semua aksi protes hari ini. Mereka narik garis lurus, langsung menghubungin beban masa lalu dengan kelayakan seorang pemimpin di masa kini. Nah, sebagai penutup, materi yang kita bedah hari ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat dipikirin. Seberapa kuat sih bayang-bayang klaim sejarah dari puluhan tahun silam itu masih bisa ngedikte arah obrolan politik kita sekarang? Apakah masa lalu itu benar-benar bisa lewat gitu aja tanpa ada jawaban yang tuntas? Bikin mikir kan? Oh ya, seperti yang direkomendasiin sama sumber materi kita hari ini, kalau kamu mau terus update dan nyari cara baru buat dapatin info mendalam kayak gini, kamu bisa langsung download ekstensi Metro TV sekarang juga. Oke deh, makasih udah ikut ngebedah argumen historis ini bareng-bareng. Sampai ketemu di analisis seru kita berikutnya.